باب ما جاء في ركعتي الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن تطلع الشمس. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله وشكر الله salawat dan salam kepada Rasulullah. Yang kita muliakan Sahibul Bait, sudah lama saya nggak ketemu. Mudah-mudahan sehat walafiat dan adik-adik semuanya Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan dalam zikrullah, di dalam salawat dan salam kepada Rasulullah, tilawatul Quran dan ibadah-ibadah lainnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita dua kitab Imam Malik Muwatta dan Nurul Yaqin Imam Khudari. Di dalam kitab Salatul Lail dan salat Raka'atul Fajr. Terakhir di dalam Raka'atul Fajr setelah witir, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Sering orang bilang Raka'atul Fajr sama qabliyah subuh lain enggak? Itu juga sama. Raka'atul Fajr sama dengan Raka'atul Tawaf. Raka'atul Tawaf 2 rakaat selepas tawaf, 2 rakaat selepas subuh. Artinya qabliyah sama. Jangan suka ada nanya bilang Raka'atul Fajr ada 2. Lain nama qabliyah subuh, dia juga. Dia cuma namanya aja. Dari hadis yang ke-29 berbicara kepada aku Yahya dari Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwasanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hafsah. Hafsah saudara Hafs. Hafs laki, perempuan Hafsah. Namanya Sayyidina Umar Abu Hafs. Abu Hafs. Hafs nama-nama macan, ya. Betina Hafsah. Zaujan Nabi, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu istri yang ditalak sama Rasulullah adalah Hafsah, ya, dan istri daripada putri Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar Aisyah, Sayyidina Umar Hafsah. Hafsah dahulu mau dikawinin oleh Sayyidina Utsman, tatkala meninggal istrinya Sayyidina Utsman putrinya Rasulullah, kata Rasulullah jangan dulu, nanti engkau akan aku kawinkan kepada putriku yang kedua. Dan aku sudah ada berbicaraan dengan Hafsah. Allahumma shalli wa sallim, perintah dari Allah mengawinkan Hafsah binti Umar bin Khattab. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kalau dia mendengar azan subuh sudah selesai dari azannya, maka Rasulullah langsung sholat 2 rakaat singkat dan ringkas dan tidak lama, ya, sebelum qomat. Nah, itu namanya qabliyah atau raka'atul fajr. Di dalam riwayat Rasulullah hanya membaca satu ayat, yaitu ayat pertama, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ala ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu ayat pertama. Ayat yang keduanya di rakaat kedua, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw fa qul ashhadu bi anna muslimun. Itu satu ayat doang dibaca, langsung rukuk. Ayat yang kedua di rakaat kedua, pendek, singkat, ya, untuk menunggu qomat.
Tapi menunggu qomatnya Rasulullah banyak zikir-zikir. Di antaranya zikir yang tenar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Itu jaminan rezeki, jaminan sehat, jaminan pemeliharaan dari Allah, penjagaan dari Allah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda masih dalam husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdihi. Kita malas nggak membacanya, padahal kalau kita baca rezeki kita lancar, badan kita sehat, dijaga daripada bahaya, daripada musibah itu hari. Ya. Banyak lagi zikir yang lain, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Begitu juga la ilaha ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 41 kali juga. Ya hayyu ya qayyum ihyil qulub tahyata waslih lana al-a'mal fid dini wad dunya 18 kali. Ya, begitu juga Rasulullah rebahan, sunnah rebahan qabliyah Pak, kalau di rumah, bukan di masjid. Bukan di masjid, tapi dia rebahan sebentar, taruh tangannya di pipinya supaya seperti bantal gitu. Membaca doa, Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'ati wa turuddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi zakki biha 'amali tubayyid biha wajhi tuslihu biha dini wa tahdu wa tusimu biha min kulli su'. Panjang itu doa, baru selesai semuanya baru qomat. Kata Rasulullah, la taqumu hatta tarawni. Jangan kalian qomat dulu sebelum aku selesai dan aku bangun untuk masuk ke Masjid An-Nabawi. Karena rumahnya sebelah kiri rumah Sayyidatuna Aisyah. Tapi ini Hafsah di situ juga dikasih Sayyidina Hafsah dengan Sayyidina Aisyah nggak berjauhan, bahkan dia berdekatan. Bahwa Rasulullah SAW kalau sudah selesai dia muazzin dari azannya dan Rasulullah membaca doanya, langsung Rasulullah membaca sholat 2 rakaat qobliyah Pak. Di dalam riwayat alam nashrah dan alam tara. Di dalam riwayat qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu. Ada lagi di dalam riwayat salihin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Di situ ayat yang pertama. Ayat yang kedua, man yadhlim nafsahu aw man yadhlim nafsahu wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahimah. Itu ayat kedua. Dibaca selesai, cuma 1 rakaat 1 ayat. Yang paling tinggi alam nashrah, alam tara, kuliah kulhu, qobliyah subuh. Tapi doa selingannya banyak. Hadis kedua, hadatsin Malik an Yahya bin Sa'id anna Aisyah zaujan Nabi. Sekarang Sayyidatuna Aisyah, tadi Hafsah putri Sayyidina Umar, Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar. Qalat in kana Rasulullah la yakhaffifu rak'atil fajr hatta inni la aqul aga ara'a fi ummil Qur'an am la. Kata Sayyidina Aisyah, aku lihat Rasulullah singkat sekali sholat 2 rakaat sebelum subuhnya, qobliyahnya. Sampai aku bilang, baca Fatihah enggak ya? Kecepatan. Baca Fatihah yaitu ummul kitab, ummul Quran yaitu ummul kitab Pak. Apakah dia baca itu saking cepatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Ada riwayat 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana. Enggak sampai gitu nafas itu udah habis. Di dalam riwayat-riwayat sanad atau mengambil ijazah hadis-hadis ada riwayat membaca Fatihah 1 nafas. Kalau nafas itu panjang bagus banget ya. Dan ada faedah-faedahnya. Nah itu dia sampai nggak baca Ummul Quran kali Fatihah, saking cepatnya 2 rakaat tersebut sembahyang. Dia baca cuma 1 ayat Fatihah. Udah ruku, ya tidak, sujud, bangun lagi Fatihah sebentar, baca 1 ayat, ruku, tidak, sujud, salam, tasyahud, salam. Subhanallah. Begitu, jangan terlalu panjang dan nggak boleh 4. Wah, ini mau sembahyang qobliyah subuh 4, nggak ada. Hanya berapa? Imam Nawawi marah kalau orang katanya sembahyang banyak qobliyah subuh haram. Itu melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah aja 2, itu lebih dari Rasulullah. Itu mau 4. Oh, ini kuat 4, nggak boleh. Kalau mau sembahyang ini, mau sembahyang itu enggak. Jangan dulu, karena itu Nabi lebih tahu dari kita, lebih sayang daripada kita. Kita baru bangun tidur, orang masih
masih teler semua, jadi dikasih pemanasannya sekedar 2 rakaat doang, nggak terlalu berat, zikirnya yang banyak. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-31 dari Imam Malik, langsung ke Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dari Abi Salamah bin Abdurrahman, annahu qala sami'a qaumun al-qiyamah, mendengar satu kaum ada qomat, kaum yusallun, itu kaum pada sembahyang. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW baru keluar, belum ada sholat. Kok udah pada sholat duluan? Bagal as-salatani ma'an. 2 kali Rasulullah berkata as-salatani ma'an. Apakah 2 kali sholat kalian? Ya. Nabi ingkar, nggak boleh seseorang sholat di masjid 2 kali. Lebih dari 2 rakaat nggak boleh. Cukup 2 rakaat saja, 2 rakaat saja. Ingkar Rasulullah SAW atau berkata ingkarun minhu lidzalikal fi'l fala yajuz li ahadin an yusalli fil masjid syai'an min an-nawafil idza qamat al-maktubah. Di dalam hadisnya kalau seseorang sudah ada qomat nggak boleh lagi sholat qabliyah. Apa hadisnya? Kata Rasulullah SAW, idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Kalau sudah qomat nggak ada lagi sholat 2 rakaat qabliyah. Ente telat, nanti habis sembahyang subuh udah naik setinggi gala panas, baru engkau mau qadha sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nggak boleh kita. Nah itu begitu marahnya Rasulullah. Nggak boleh ada orang yang sholat qabliyah, ada orang yang sholat jamaah. Nggak bisa. Semuanya mesti ikutin imam. 2 rakaat sebelum subuh, ya. Nggak boleh dia sholatin kalau udah qomat, nggak boleh. Ya. Langsung diikutin jamaah, sholat berjamaah subuh. Itu. Nah di sini dijelasin yang keduanya. Wadhalika fi sholatus subuh fi rakaatain latain qabla subuh. Ya. Apakah orang ada yang sholat 2 rakaat, ada yang sholat berjamaah? Nggak boleh. Semuanya harus ngikutin berjamaah. Haddatsani an Malik annahu balaghahu anna Abdullah bin Umar fatathu raka'atil fajr. Abdullah bin Umar bin Khattab pernah kelewatan enggak sholat 2 rakaat fajar sebelumnya. Qabliyah yang dimaksud. Wa qadahuma ba'da an tatlu'a asy-syams. Dia qadha setelah nanti naik matahari setinggi gala. Udah boleh sholat itu. Kalau sebelumnya jangan. Habis ba'diyah subuh nggak ada sholat, ba'diyah asar nggak ada sholat. Nanti setelah waktunya habis. Itu daripada faedahnya. Yang terakhir dari Abdurrahman ibn Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, annahu sana'a mithla alladhi sana'a Ibnu Umar. Di sana sejajar dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang satu lagi anaknya ya, bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq ya. Sama dia bilang, aku pun pernah ketinggalan sholat qabliyah subuh. Manusia semuanya, nggak ada yang suci dari kelupaan, ketelatan. Tapi aku kerjakan seperti yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar. Dia qadha qabliyah fajar yang kelewatan. Karena Rasulullah nggak boleh sholat, orang lagi sholat imam 2 rakaat ente sholat qabliyah nggak boleh. Aku ikutin kata Muhammad bin Abi Bakar seperti yang dikerjain oleh Abdullah bin Umar apabila kelewatan qabliyah fajar. Karena qabliyah fajar ini ditekankan oleh Rasulullah, raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qabliyah ini dia yang suka menanya, Bib, itu yang mana itu Bib? Qabliyah apa? Raka'atil fajar apa sholat subuh? Itu qabliyah, itu baru qabliyahnya aja udah begitu, apalagi sholat subuhnya. Kita ketinggalan dua-duanya. La qabliyah wala subuh. Kan bisa begitu. Qabliyahnya dia khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih dari dunia seisi-isinya qabliyah. Bahkan kata Rasulullah kalau lagi perang, mau perang,
nggak ditinggalin qobliyah subuh walau dikejar kuda peperangan. Tetap Rasulullah sembahyang qobliyah Pak. Waktu perang khauf, sholat khauf, Rasulullah sembahyang juga qobliyah subuh. Begitu ya, pentingnya sholat qobliyah subuh. Mudah-mudahan yang paling penting qobliyah subuh hari Jumat. Hari sholat subuh yang paling mulia, sholat subuh hari malam Jumat pada begadang. Jarak kubur katanya. Jarak kubur belak ketidur nggak sembahyang subuh. Percuma jarak kubur. Jangan. Apa maulid katanya semalam? Maulid subuhnya hilang. Rasulullah nggak senang begitu. Dia subuh maulid enggak sembahyang. Ya. 2 rakaat subuh aja dihargain mahal sekali, apalagi subuhnya. Siapa yang ketinggalan sholat subuh katanya tertulis namanya di neraka, di pintu neraka, di dalam Imam Ahmad Zaini Dahlan. Wallahu a'lam bishawab.